Pemirsa, International Food Policy Research Institute merilis bahwa ada 22 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kelaparan. Angka itu jauh di atas negara di ASEAN lain seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Indonesia belum lepas dari kelaparan. Menurut data Indeks Kelaparan Global, Indonesia mendapat nilai 20,1 pada tahun 2019 atau menempati posisi 70 dari 117 negara di dunia. Dengan kata lain, sekitar 22 juta orang Indonesia mengalami kelaparan. Indonesia berada di posisi bawah di ASEAN sebagai negara dengan indeks kelaparan tertinggi. Negara dengan indeks kelaparan terendah di ASEAN adalah Malaysia dengan skor 13,1, diikuti Vietnam dengan skor 15,3. Namun, jika dilihat secara tren, skor itu terus membaik dalam 2 dekade terakhir. Pada dekade 2000-an, Indonesia mendapat skor 25,8, mengalami kenaikan pada tahun 2005 menjadi 26,8, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 24,9. Untuk mengatasi kelaparan tersebut, Asia Development Bank merekomendasikan Indonesia untuk mendorong peningkatan investasi untuk ketahanan pangan, seperti realokasi subsidi pupuk, penelitian pertanian, infrastruktur pedesaan, serta irigasi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh International Food Policy Research Institute. Menurut 2 lembaga ini, bila hal tersebut dilakukan, maka Indonesia akan bebas kelaparan pada tahun 2034. Namun, sayangnya hal itu belum dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini terlihat dari anggaran Kementerian Pertanian yang terus turun dari tahun ke tahun. Tercatat, anggaran Kementerian Pertanian tertinggi pada tahun 2015 sebesar Rp32,72 triliun. Kemudian, pada tahun 2016 turun menjadi Rp27,72 triliun. Pada tahun 2017 menjadi Rp24,23 triliun. Dan terakhir, pada RAPBN tahun 2020, anggaran Kementerian Pertanian kembali turun menjadi Rp21,05 triliun. Berdasarkan hasil penelitian terakhir dari Organisasi Pangan Dunia atau FAO, diperkirakan sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. Penyebab utamanya adalah kemiskinan. Masih banyak penduduk Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka, khususnya di wilayah bagian timur Indonesia seperti Papua, NTT, dan Maluku. We estimate in Indonesia there's still about 20 million or 19.7 million people going hungry every day, meaning they simply do not have enough food to consume, which of course is a large number, but it's a big decrease from the early 90s when we started measuring the Millennium Development Goals. Meski demikian, FAO menilai Indonesia telah cukup berhasil dalam menurunkan angka kelaparan dari tahun-tahun sebelumnya. Indonesia has managed nearly half the number of hungry people, which is not bad, but more work needs to be done. Particularly, I think in the eastern parts of Indonesia, West Papua, NTT, but also Maluku, and to some extent Kalimantan, where there's still people simply not having enough food. Persentase penduduk Indonesia yang kelaparan turun dari 19,7% di tahun 1990-1992 menjadi hanya 7,9% di tahun 2014-2016. Pertumbuhan ekonomi yang pesat membantu Indonesia menurunkan angka kelaparan tersebut. Namun, meski telah berhasil menurunkan angka kelaparan hingga 50%, Indonesia masih dinilai lambat dalam mengurangi jumlah penduduk yang kekurangan gizi, khususnya anak-anak di bawah usia 5 tahun. Dari data terakhir, hampir 37% balita di Indonesia menderita stunting atau terhambat pertumbuhannya karena kekurangan gizi. Menurut Millennium Challenge Account Indonesia atau MCA Indonesia, 7,6 juta balita Indonesia menderita stunting atau terhambat pertumbuhannya akibat kekurangan gizi kronis. Kondisi ini dikhawatirkan akan menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. MCA Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menjalankan program kesehatan dan gizi berbasis masyarakat untuk mengurangi stunting. Kalau kita lihat data terakhir 2013 yang kita punya, angka itu menjadi tidak berubah, sekitar 37%. Jadi katakanlah tidak berubah. Jadi memang stunting itu merupakan masalah yang itu memang relatif komprehensif ya, sehingga penurunannya selama hampir 10 tahun terakhir juga
tidak banyak. Faktor ekonomi dan pendidikan menjadi penyebab tingginya angka balita stunting di Indonesia, khususnya di wilayah bagian timur Indonesia. Melihat kondisi ini, FAO menyerukan semua pihak untuk terus meningkatkan upaya-upaya menghapus kelaparan dan kekurangan gizi, dengan melakukan pemberdayaan ekonomi, meningkatkan produksi pangan, dan memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Dari Jakarta, Ahadian Utama melaporkan untuk VOA.